Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan presentasi kami yang beranggota Muhammad Reza Pratama dengan NIM 52124220007, Andre Chandra Zombing dengan NIM 51933220013, Florencia Simamora dengan NIM 52131220006. Pneumatik dari segi bahasa berarti pneuma, yang artinya napas atau udara. Pneumatik merupakan teori atau pengetahuan tentang udara yang bergerak, keadaan-keadaan keseimbangan udara dan cara-cara keseimbangan. Orang pertama yang dikenal dengan pasti telah menggunakan alat pneumatik adalah orang Yunani yang bernama Cassibio. Dengan demikian, istilah pneumatik berasal dari Yunani kuno, yaitu pneuma yang artinya hembusan, tiupan. Bahkan dari ilmu filsafat atau secara filosofi, istilah pneuma dapat diartikan sebagai nyawa. Dengan kata lain, pneumatik berarti mempelajari tentang gerakan angin udara yang dapat dimanfaatkan sebagai media transfer dan sebagai pneumatik tenaga daya yang diperoleh dari atmosfer dan dimanfaatkan ke dalam kompresor. Pneumatik merupakan cabang teoritis airan atau mekanik fluida dan tidak hanya meliputi penelitian airan udara melalui suatu sistem saluran yang terdiri atas pipa-pipa, selang-selang, gawi, devis, dan sebagainya. Tetapi juga hasil dan penggunaan udara yang mampat. Udara yang dimanfaatkan adalah udara yang diambil dari udara lingkungan, yang kemudian ditiupkan secara paksa ke dalam tempat yang ukuran relatif kecil. Pneumatik dalam pelaksanaan teknik udara mampat dalam industri dunia perusahaan dan khususnya dalam teknik mesin. Merupakan ilmu pengetahuan dari semua proses mekanisme di mana udara memindahkan suatu gaya atau suatu gerakan. Dalam pengertian lebih sempit, pneumatik dapat dilakukan sebagai teknik udara mampat, kompresat air teknologi. Pengertian sistem kontrol tingkat elektropneumatik dan hydraulik kontrol adalah pelatihan yang menggunakan kontrol dari komponen hidrolik dan pneumatik. Pelaksanaan pekerjaan mekanik mempunyai peran penting dalam bidang otomatisasi industri seperti pencekaman, pergeseran, pengaturan posisi dan arah benda kerja. Kebutuhan sensor dan prosesor berkembang sejalan dengan kebutuhan penggerak yang membantu operasi kerja yang dikontrol dengan menggunakan sensor untuk mengukur keadaan dan kondisi mesin. Sistem kontrol menggunakan komponen hidrolik dan pneumatik sebagai solusi alternatif untuk media kontrol yang memanfaatkan fluida cair bertekanan untuk kontrol hidrolik dan udara bertekanan untuk kontrol pneumatik. Dasar perhitungan pneumatik. Dasar perhitungan pneumatik merupakan bagian akan membahas tentang perhitungan dasar dan pneumatik. Bagian ini akan aliran udara, Q kecepatan kontrak V, gaya torak F, dan dasar perhitungan daya motor. Sebelum melakukan perhitungan pneumatik, terlebih dahulu harus mengetahui konvensi satuan yang sering dilaksanakan dalam perhitungan dasar pneumatik. Adapun konvensi satuan disebut antara lain satuan panjang, satuan volume, satuan tekanan, satuan massa, satuan energi, satuan gaya, dan satuan temperatur. Kesimpulan, kelebihan dari alat pneumatik yang sangat menonjol adalah karena udara dapat mengambang dan dengan begitu kuat dan cepat di ruangan yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan itu, maka peralatan pneumatik yang digunakan industri dan pabrik-pabrik juga karena beberapa bukti yang nyatanya bahwa dalam berbagai masalah untuk otomatisasi
tidak ada media lain yang dapat dipakai secara lebih mudah dan ekonomis. Selain dari kelebihan di atas, alat pneumatik juga mempunyai kelebihan-kelebihan lainnya, sehingga alat pneumatik seringkali diutamakan dibanding alat-alat yang lain. Kami dari kelompok 7 terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, mohon maafkan.